Faslun ab'adus shalah. Faslun, fasal yang baru menjelaskan ab'adus shalah. Ab'adus shalah. Kenapa dinamakan ab'ad? Dengerin dulu. Ab'ad adalah sesuatu yang diharuskan atau kena dituntut untuk menjadi tambal, menjadi untuk menambal, dapat ditambal. Kayak begini. Kemarin bahasan sujud sahwi. Nah, ini ab'ad. Ab'ad ini adalah jika tidak kita mengerjakan salah satu dari ab'ad, maka disunahkan menambalnya dengan sujud. Itu namanya jabrun. Jabrun itu kita untuk menambal daripada sujud sahwi. Ya, makanya sujud sahwi itu disunahkan. Kenapa? Karena ada yang kita tinggalin daripada kesunahan-kesunahannya. Itu namanya ab'ad. Ya. Ab'ad. Jadi kayak orang sholat itu ada bolong-bolongnya, bolong-bolong pahalanya, kagak sempurna jadinya. Dari karena itu, jika ab'ad ditinggalkan maka harus melakukan sujud sahwi. Ya, ini secara globalnya yaitu yang terjadi di dalam perkataan atau magolahnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan diringkas oleh muallif pengarangnya. Kalau di sini disebutnya 7. Kalau secara tafsil itu ada 20 ab'ad, ya, ada 20 ditafsilin. Ada 20. Nah, sekarang kita bahas yang ab'adnya. Yang pertama daripada ab'adus shalah. Yang pertama daripada ab'adus shalah, at-tasyahhudul awal, tasyahud yang pertama, tasyahud awal. Yang pertama daripada ab'adus shalah itu tasyahud awal. Yang kedua, duduk di dalam tasyahud awal. Ya, yang kedua duduk di dalam tasyahud awal. Ya. Nah, ini adalah tasyahud awal. Nah, jadi begini, 1 sama 2. Tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad, yang mana kalau ditinggalkan harus sujud sahwi. Kemudian wa gu'uduhu. Kenapa gu'udnya disebutkan? Karena ada orang yang enggak hafal baca tasyahud awal. Digambarkan di sini wa yutasawwaru sujud litarkil gu'ud wahdahu bima idza kana al-musalli la yuhsinu tasyahud. Bisa digambarkan kenapa disebut gu'ud disebutkan, karena ada seseorang tadi itu tidak bisa baca tasyahud, sehingga yang harus dilakukan olehnya duduk bigodri dengan kadar bacaan tasyahud. Berapa menit baca tasyahud, gitu maksudnya. Kalau baca tasyahud ya 1-2 menit, berarti duduk bigodri dagiga au dagigaten, 1 menit atau 2 menit, begitu. Makanya kalau kita ninggalin total sampai duduknya pun ditinggalkan, maka harus sujud sahwi. Ya. Yang ketiga, salawat as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud awal. Yang ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud awal. Yang ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahudul awal. Yang keempat, salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir.
Yang keempat, sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Gambarannya bagaimana ini? Disunnahkan. Di sini dikasih gambaran. Suratus sujud litarkiha, gambaran sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan. Hendaknya seorang makmum yakin terhadap imamnya bahwa imamnya ini nggak baca sholawat kepada keluarga Nabi. Seperti si makmum mendengar bacaan salat imam cuman Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka bagi makmum itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi siapa? Li sahwi imami. Untuk lupanya si imam. Jadi imamnya lupa. Kalau makmum kan dia menjaber, dia menambal untuk dirinya. Karena makmum gak baca wa ala alihi, maka sunnah bagi si makmum walaupun makmumnya baca wa ala alihi. Faham ya? Jadi si imam gak baca, ditambah jadi pahalanya lebih itu bagi si makmum. Makmum baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelar fil alamina innaka hamidum majid, sujud bagi si makmum karena sebab lupanya si imam. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-qunut, yaitu kunut. Bacaan kunut. Yang dimaksud kunut di sini bukan kunut nazilah, namanya kunut rawatib. Kunut rawatib yang selalu dibaca setiap hari ketika salat subuh dan ketika separuh terakhir di bulan Ramadan. Udah mulai masuk malam 15 kan disunahin pakai apa? Kunut. Nah, ini namanya kunut rawatib. Kunut rawatib, kunut yang selalu dibaca. Kalau kunut nazilah kan ketika tertimpa musibah. Gitu. Ya, itu namanya kunut rawatib. Kemudian yang keenam, berdiri di dalam kunut. Berdiri di dalam kunut. Ya, berdiri dalam kunut. Gimana tuh kalau berdiri? Harus tetap walaupun nggak hafal bacaanku kunut, tetap disunnahkan untuk berdiri. Contoh, saya nggak hafal lagi kunut. Lain hal kalau bermakmum, kalau bermakmum tinggal amin, amin. Ya, kalau salat sendiri nggak hafal, maka berdiri dengan kadar bacaan kunut berapa menit. Nah, maksudnya kita sama seperti yang tasyahud awal tadi. Kalau nggak berdiri juga, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu yang dimaksud daripada qiyamuhu, berdiri di dalam bacaan kunut. Kemudian yang terakhir, di dalam ab'adus shalah yang ketujuh, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di dalam kunut. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di dalam tasyahudul di dalam kunut. Salawat serta salam tuh ya. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabatnya di dalam kunut. Jadi harus tuh kan biasanya terakhir tuh Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yudda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu. Terus sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil nah yang dimaksud as-salatu wassalam ini mulai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahu akbar. Itu yang dimaksud. Itu harus dibaca. Kenapa? Karena ini termasuk ab'ad. Kalau kita meninggalkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Titik habis daripada pembahasan fasal ab'adis shalah. Masuk fasal masalah pembatalan sholat. Nyampe juga akhir, alhamdulillah nih. Banyak nih pembatalan sholat, ada 14 itu. Insyaallah pertemuan berikutnya ada yang mau dibahas gak? Ya. Kalau tasyahud awal duduknya kita duduk tahiyat akhir, kita lupa kita apa kita mau robah duduknya lagi. Rubah, ahsannya rubah.
Ya, karena sunnahnya duduk di dalam tasyahud awal adalah duduk iftirash namanya. Kalau duduk di tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Beda, ya. Jadi afdolnya dirubah. Jangan dirubah ntar tasyahud akhir duduknya tasyahud iftirash, duduk iftirash, jangan balik-balik. Nggak usah kasih sahwi juga. Enggak pakai sujud sahwi, enggak. Karena bukan termasuk abad ya. Ada lagi? Jadi kalau lupa baca kunut sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Ini kunut dan berdirinya. Kunut ini enggak hafal, kan udah sunnah tuh. Itu berarti sujudnya cuma tetap dua kali tuh. Enggak kunut dan enggak berdiri. Enggak 4 kali sujud, enggak. Tetap 2 kali. Tetap 2 kali. Paham ya? Jadi ya udah enggak pakai kunut, kagak hafal. Pakai kagak berdiri kan 2 tuh ditinggalin. Tetap yang disujudin 2 kali. Paham ya? Gitu. Kalau misalnya yang ditinggalin semua kunut, qiyam, sholawat, tasyahud awal, duduk itu 2 kali 8 tuh. Jadi berapa itu? Banyak kali sujud. Mandi wajib main TBU 10 kali, mandi wajibnya sekali. Sekali. Ada lagi? Kalau Ya. yang meyakini imam nggak baca salawat itu harus nunggu salam. Iya kan biasa tuh ini kalau di sini digambar ini kedengeran. Ka'an yasma'ahu, seperti kedenger kan bacaan tasyahud akhir tuh harus mendengar di kupingnya. Sedangkan kalau imam yang paling depan seenggaknya tuh dia Allahumma sholli ala sayyidina. Gitu. Rada kedenger. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Nah kan wah nggak pakai wa ala alihi. Gitu. Ya, kalau jauh ya kita meyakini bahwa si imam baca gitu. Lagi pula bukan tanggungan, cuman ketika kita sujud kita mengetahui. Kalau nggak tahu ya nggak jadi masalah gitu. Ada lagi? Habis? Wallahu a'lam bishawab. Buka